Anakku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah wadahnya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang tercinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Sumbawa, Sumbawa, Sumbawa gembira. Sumbawa, 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 Sumbawa gembira. Berkeadaban. Marilah bersama membangun tekad pengabdian untuk Sumbawa gembira. Demi cita-cita luhur tahu tanah Samawa, tanah Samawa. Demi cita-cita luhur tahu tanah Samawa, tanah Samawa. Wujudnya kamu semakin gembira, untuk pengabdian meraih prestasi. Sujud syukur kita jadi pemenang, raya sejahtera dalam ridho ilahi. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Marilah kobarkan semangat jiwa, singkirkan segala rintangan. Jayalah selalu Sumbawa gembira, tribun yang selalu dikenal. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Meraih Sumbawa sehat dan cerdas, Sumbawa sejahtera dan mandiri. Meraih Sumbawa bersih melayani, Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Sumbawa aman tangguh dan berbudaya. Sumbawa gemilang
pembelajaran. Melalui potensi tingkatkan prestasi, ilmu belajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita berbakti pada Ibu Pertiwi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Demi bakti pada Ibu Pertiwi. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk lebih berkahnya acara ini, marilah kita berdoa yang dalam hal ini akan dipimpin oleh Bapak Aminullah SPDI. Kepada Bapak Aminullah SPDI kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengawali doa kita pada pagi hari ini, marilah kita menundukkan kepada sejenak seraya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pada pagi hari ini kita rahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila kata Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أعوذ بك من لا إله إلا الله ولكل هم ومن ما شاء الله ولكل نعمة الحمد لله ولكل ضاء وشكوى شكر الله ولكل معصية لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم ارحمنا وارحمنا وحسن وعقل 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 ونجي من الذي فيه حي يا قيوم لا زال لنا والإكرام. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amin amin Allahumma amin. Bapak Ibu yang kami hormati, memasuki acara berikutnya yaitu sambutan pertama akan disampaikan oleh Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi Nusa Tenggara Barat, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Dr. Randus Suka FPD. Kepada Bapak Dr. Randus Suka FPD kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya dan tetap semangat pagi. Pagi. Merdeka. Tandanya merdeka. Ya, karena kita mengamankan kebijakan merdeka belajar. Ya. Kurikulum kita sudah kurikulum merdeka juga ya. Yang sangat kita hormati Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Dr. Muhammad Iksan Salfitri MSI yang hadir secara pribadi bersamai saya. Yang saya hormati Kepala Bidang GTK Bapak Sultan Sahlin, dan terus kembali bersama kita. Dulu adalah perencana ya, mengakhirkan, saya ingat tuh sudah mengakhirkan KSP ya Pak ya bersama kami, tapi yang dapat Kota Bima sama Lombok Timur ya. Tuhan apa waktu itu tadi waktu itu ya. Iya. Yang saya hormati Kepala Cabang Dinas atau yang mewakili, yang saya hormati
Jawa Dinas. Selamat Pak ya. Belum kenalan dengan saya. Yang saya hormati Kepala SMPN 1 Bapak Wisnu Pujanati SPD. Ini baru ya? Nah, selamat Pak ya. Nah, karena waktu saya kesini ibu-ibu. Nah, ya. Yang saya hormati Bapak Ibu PP. Ada berapa PP-nya? Ada 4 ya? Ada 4 yang selalu bersama CGP dan panitia dari kami. Dan yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu guru hebat CGP Angkatan 8. Walaupun jumlahnya hanya 19, tetapi hampir seluruh kabupaten kota memang jumlahnya diratakan ya. Diratakan karena diikutkan di Angkatan 9 sebagian. Yang saya hormati teman-teman dari BGP, Mas Teduh bersama teman-teman lainnya. Mari Bapak Ibu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, bahwasanya di pagi hari ini kita masih diberi kekuatan kesehatan sehingga kita dapat menyelenggarakan kegiatan lokakarya 6 untuk CGP Angkatan 8 tahun 2023 di Sumbawa ini. Salawat dan salam kita haturkan ke junjungan Nabi kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya di hari kiamat nanti. Bapak Kepala Dinas yang saya hormati, izin saya melakukan atau memberikan sedikit sambutan terkait dengan lokakarya Angkatan 8 ini dan loka ke-6 ini. Karena saya sudah berjanji dengan Pak Kadis, Pak, untuk Angkatan 6, untuk loka 6 saya akan hadir di Sumbawa, akan merancang angkatan loka 7. Ya. Loka 7 akan dirancang, nanti akan disampaikan Pak Kadis, tapi bukan saya. Nanti yang Pak Kadis, kami dari BGP siap memfasilitasi kegiatan loka 7, di mana loka 7 itu memang ada panen raya. Kalau bisa menghadirkan pejabat yang paling tidak ya Pak Kadis hadir, paling tidak ya. Kalau sopir yang ada juga ada sekda atau sopir Pak Bupati. Kita rancang nanti kami mengikuti arahan dari Pak Kepala Dinas. Pada kesempatan ini juga kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, walaupun ini tinggal 1 langkah lagi Bapak sekalian, ya, Bapak Ibu itu masih menyandang C. C itu apa? Allah. Namanya calon itu bisa jadi, bisa tidak jadi. Walaupun tinggal 1 langkah lagi. Untuk itu saya berpesan Bapak Ibu guru yang hebat tetap menjaga semangat saat mendaftar sebagai guru penggerak. Karena semangatnya ingin menjadi pemimpin pembelajar, tidak semangatnya menjadi kepala sekolah. Betul ya? Kalau Pak Kepala Dinas memberikan itu bonus, ya, bonus. Jadi jangan sampai di benak Bapak Ibu sekalian masih C saja sudah niatnya berubah. Iya, niatnya berubah. Nah, itu saya meluruskan. Kenapa ini saya sampaikan di sini? Karena di berbagai hampir nasional mindsetnya berubah setelah ada Permendikbud Ristek dan Teknologi nomor 40. Setelah ada itu terus mindsetnya agak berubah. Makanya saya setiap kesempatan menyampaikan di awal seperti ini. Tolong niatnya diluruskan lagi, jangan dibelokkan, ya. Itu. Kalaupun itu nanti mendapatkan itu anugerah, itu bonus itu ya. Gitu. Sehingga Bapak Ibu sudah dinyatakan lulus, itu nanti sudah memiliki SIM. SIM itu dipakai tergantung Pak Kepala Dinas, bukan tergantung yang punya SIM, enggak.
Gitu. Karena apa? Karena mobil yang kita gunakan adalah mobilnya rental, bukan mobil pribadi. Kalau mobil pribadi silakan. Kita mengelola pendidikan ya, karena ada yang memberikan kebijakan-kebijakan selanjutnya. Jadi sekali lagi luruskan niat untuk menjadi pemimpin pembelajar, pemimpin pendidikan ya. Itu kalau itu diterjemahkan ke sekolah, tapi jangan diucapkan, jangan dilihatkan ini loh calon kepala sekolah, jangan. Atau ya ini pesan saya aja itu. Berikutnya, kalau nanti Bapak Ibu lulus, Bapak Ibu punya kakak kelas dan punya adik kelas. Ya, ini seperti sekolah loh, seperti kuliah loh ini. Karena pendidikan guru penggerak ini di angkatan 1 sampai 4 itu 9 bulan. Angkatan 5 sampai sekarang 6 bulan. Waktu yang lama ini rentan sekali Bapak sekalian ya. Nama saja manusia ya, godaan ya, tantangan, masalah itu pasti ada. Untuk itu saya berpesan jaga tetap ya semangat sebagai guru penggerak. Kalau kita sudah lulus, mencontoh kakak kelas kita angkatan 1 sampai angkatan 7 yang sudah lulus ya. Yang dicontoh yang baik, jangan yang jelek. Ya, ini. Jadi guru penggerak itu kalau jargonnya kan bergerak, menggerakkan. Coba kita tes ya. Guru penggerak, Bergerak, bergerak, menggerakkan. Oke, tambah sekali. Biar semangat lagi. Tergeraknya begini ya, sini ya. Ya, bergerak, bergerak, menggerakkan. Nah, harus gitu dong ya. Ulangi ya. Guru penggerak, Bergerak, menggerakkan. itu nilai apa? Nilainya tinggi tuh. Tergerak itu dalam hatimu sih itu harus kerja dulu. Contoh umpamanya, contoh saja ada sampah yang ada itu. Kalau hatinya tidak oke, biarkan saja. Tapi kalau peduli empati, ya, empati itu akan diambil. Sama kan kita sebagai pemimpin belajar, kok ada ketidak sesuaian dengan apa yang kita miliki, kita akan segera memperbaiki dengan perubahan yang baik gitu ya. Lalu bergerak dalam diri sendiri dan menggerakkan lingkungannya, kan begitu ya. Itu yang akan terlihat. Untuk itu pada kesempatan ini juga kami sampaikan, kami akan memberikan penghargaan apresiasi kepada Bapak Ibu guru penggerak angkatan 1 sampai 7. Kriterianya sudah ada, akan kami konsultasikan ke Pak Kepala Dinas. Dari nominasi ini apakah sudah sesuai atau belum? Kalau sudah, baru kami akan ke lapangan, ke sekolah-sekolah. Saya tanyakan gurunya, siswanya, bagaimana dampak sebagai guru penggerak di sini. Wah, enggak Pak, itu ilmunya dipakai sendiri, hanya ngajak sana ngajak sini. Dan kalau di sekolah itu justru banyak meninggalkan sekolah. Nah, itu udah masuk ya. Guru penggerak itu menggerakkan lingkungannya dulu sebelum menggerakkan Orang lain. gitu ya. Jadi jangan sampai Bapak Ibu dengan sesama guru di sekolah, sesama guru ya di sekolah itu ada jangan, justru harus diatur ya. Walaupun kita itu adalah usianya lebih muda dari Bapak guru yang lain, nah tapi mana strategi pendekatan dengan orang tua itu kan gitu. Jangan sampai kita sudah dilatih 9 bulan atau 6 bulan, terus Bapak Ibu di hadapan orang tua terus kalau bahasa Jawanya pakai teknik ya enggak sok gitu, jangan ya.
Pagi itu kalau berilmu justru menunduk. Jangan sampai ya Bapak tahu sendiri lah, kan Bapak Ibu dulu paham tentang itu. Intinya Bapak Ibu sekalian, di awal tahun ini karena di tingkat nasional sudah ada apresiasi GTK yang puncaknya tanggal 25, dan ini saya sangat sedikit nasional Pak ini Pak. Ini kenapa ya pesertanya kok sedikit gitu? Padahal kami itu sudah berupaya untuk memberikan sosialisasi, berupaya ada uji klinik, betul nggak? Ya. Tapi pesertanya sedikit. Dari 30 kategori Pak ini semua jenjang, baik guru, kepala sekolah, pengawas sekolah, tenaga pendidikan, NTB hanya bisa mengirim 17 kategori saja dari 30 kategori yang harus ada. Yang satu-satunya yang lolos untuk guru dedikatif itu di Sumbawa. Di Sumbawa yang mengajar di daerah terpencil. Tak siapa aku lupa ini. Ada yang sudah lolos atau ya Sumbawa. Mestinya di Lombok kan juga ada, di Lombok Timur juga ada, tapi nggak mendaftar. Kenapa ini? Karena memang lombanya adalah praktek baik atau apa yang dilakukan selama menjadi guru itu divideokan selama paling lama 10 menit, paling lama 10 menit, ya. Jadi bukan rekayasa kegiatan yang belum dilakukan, enggak. Yang sudah dilakukan Bapak Ibu apa? Ya, walaupun sederhana umpamanya punya program dengan kata-kata sarapan pagi untuk meningkatkan literasi siswa. Kata-kata sarapan pagi itu apa? Katakanlah 30 menit sebelum masuk anak-anak wajib membaca dan memahami bacaan. Tidak hanya membaca saja, memahami. Karena literasi itu ternyata rendahnya Bapak Ibu. Siswa-siswa kita itu kurang memahami apa yang mereka baca. Bacanya lantang, nyaring, dilombakan menang, tapi ditanya isinya apa enggak paham. Itu ya, jadi itu yang perlu kami sampaikan melalui loka ini. Saya berpesan ikuti kegiatan-kegiatan yang sifatnya nasional. Salah satu contoh adalah apresiasi GTK yang mestinya ada 30 kategori, hanya 17 kami besok mengirimkan ke Jakarta. Jadi ada tingkat provinsi, ada tingkat nasional. Jadi kami akan ngirim 17 peserta juara 1 itu ke Jakarta tanggal 22 nanti diseleksi lagi tingkat nasional, lalu diumumkan di tanggal 25. Itu sepintas apa yang bisa saya sampaikan. Dan yang terakhir, saya menunggu loka ke-7 panen rayanya apakah tetap di kota atau diadakan kegiatan di luar biasa. Kita kan harus siap berpikir, bukan in the box saja Pak ya, harus out the box juga ya. Jadi terbiasa biasa itu yang harus kita lakukan. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Apabila ada kurang salahnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Nusa Tenggara Barat. Sambutan yang kedua akan disampaikan oleh Bapak Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak Nasrullah Darus MPD. Pada Bapak Nasrullah Darus MPD kami persilakan. Baik, terima kasih. Ini jadi kalau ingat apresiasi GTK Pak Kepala, saya 2008 itu di Jakarta ikut guru berprestasi zaman itu, zaman gempa-gempanya itu melanda kita di Mataram. Hampir saya balik sini, tapi alhamdulillah meluncur ke Jakarta walaupun tidak juara 1, tetapi
tapi bisa dapat bolos ke luar negeri, bisa jadi kepala sekolah, bisa jadi KJD, luar biasa bonusnya. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Yang kita banggakan bersama Kepala BGP Provinsi Nusa Tenggara Barat. Selama ini Pak karya sebelumnya atau pejabat yang mewakili, nah gitu kan. Nah ini aslinya datang nih. Nah aslinya datang. Ini Pak Dr. Andes Suka luar biasa telah menginspirasi kita di Nusa Tenggara Barat dan banyak membantu pendidikan kita, terutama di Sumbawa. Ini luar biasa. Pak Kadis, terima kasih Ayanda, luar biasa beliau jadi sosok inspiratif di Sumbawa. Pak Kabit Kebudayaan, Kabit GTK kemarin Kabit Kebudayaan pindah ke GTK lagi. Ini beliau nih stok lama, barang baru stok lama ya. Ya, beliau lama di GTK sebenarnya. Kemarin waktu pindah ke Kebudayaan kayaknya sesat di jalan yang benar gitu ya. Jadi balik lagi. Pak Kepala Sekolah, terima kasih Abang ya, luar biasa. Dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, Bapak Ibu semuanya, komitmen kami Pak Kepala di Provinsi melalui Kadis Dinas Pendidikan dan Kebudayaan untuk memberikan apresiasi terhadap guru-guru penggerak biasa, dan itu bukan artinya dari kepala sekolah itu bukan sesuatu yang mungkin selama ini dianggap itu kan hanya hayalan. Ini Pak Rangga Pak, guru penggerak dulu, kepala SMA 1 Melayu dulu. Ini luar biasa. Ada Pak Dul juga sudah kepala SMA 1 tadi sekolah-sekolah penggerak semua Pak, kepala sekolah penggerak. Nah itu ada kosong lagi saat itu SMA Negeri 2, SMA Negeri 2 Sumbawa kosong kepala sekolahnya. Saya cari guru penggerak yang periode sebelumnya belum ada yang mempunyai kriterianya administratif oke, tetapi yang kita harapkan kan tidak hanya sekedar punya SIM saja, tetapi mampu merangkul, mampu membuat kolaborasi, itu tidak tercatat di dalam SIM tadi. Nah itu yang belum berkembang. Jadi ada SMA 2 Sumbawa sekolah penggerak, kita cari dari guru-guru penggerak periode sebelumnya itu belum memenuhi syarat administratif oke, tetapi syarat untuk bisa merangkul, bisa bekerja sama dengan tim-tim sekolah yang kebetulan premannya banyak, karena guru seniornya banyak di sana. Yang ada yang matang kepala sekolah, yang gagal jadi kepala sekolah juga banyak. Ada yang berafiliasi sama partai politik, banyak semua isinya di dalam itu, dan saya hafal satu persatu. Nah siapa tahu dari angkatan 8 ini justru ada yang dari sini nanti. Boleh ya. Nah itu yang pertama. Jadi kalau tadi nggak ada istilah misalnya angkatan pertama ini, karena saya menganggap bahwa kadang ada yang baru sadar ikut sekolah guru penggerak itu setelah melihat beberapa temannya. Padahal mereka potensial. Ini kayak Pak Bibi misalnya. Beliau ini sudah lulus Pak seleksi kepala sekolah dulu, tapi pas anggarannya habis, nggak ikut diklat ya. Saya bilang nggak ada lagi diklat ikut guru penggerak kalau ingin jadi kepala sekolah atau ingin jadi pengawas besok-besok gitu. Nah itu. Nah yang kedua Bapak Ibu, banyak masuk di WA saya kasus-kasus bullying. Ini bullying guru terhadap siswa banyak, murid siswa bullying terhadap gurunya juga banyak. Kemarin terakhir di Bima itu loh, SMK 1 Woha Pak Sopian ya, Pak Bian ya. Teman saya pas saat itu saya lihat itu di gara-gara menegur siswa di dalam kelas berlima, ada merokok, satu di antaranya sempat pukul gurunya gitu di dalam kelas. Nah sejatinya kalau kita gunakan modul 3.2 kepemimpinan pembelajaran dan pengembangan sumber daya sekolah, itu tidak perlu terjadi. Kenapa Bapak Ibu? Di sekolah itu sumber dayanya luar biasa. Ada guru BK, ada bakal kesiswaan, apalagi SMK,
ada wakali, waka sana, kepala sekolah ada. Jadi sebenarnya manfaatkan sumber daya yang ada kalau Bapak Ibu menghadapi masalah di dalam kelas. Ada anak merokok 5 orang, udah 1 orang siswa dipanggil, jemput guru BK-nya, diambil aja 5 ini buat ruang BK atau ruang kelas sekolah sekalian. Mau bantu kita guru urus sendiri ya. Kalau kita urus sendiri, anak-anak ini kan backgroundnya macam-macam Bapak Ibu. Saya curiga malah jangan yang ada narkoba, anak itu apa dan sebagainya. Sampai dia begitu kalapnya sampai gurunya juga harus ya ini. Nah, dan itu. Jadi sumber daya yang ada di sekolah itu sebenarnya di modul 3.2 tadi itu sebenarnya sangat luar biasa. Manfaatkan ada BK itu ada koordinatornya lagi. Jadi kalau kita ini mengajar di kelas terus ada kasus, bawa aja anak yang bermasalah itu ke ruang BK dulu. Ya, kita lanjutkan pembelajaran. Nah, inilah yang kira-kira tips yang saya lakukan dulu waktu saya jadi guru, jadi kepala sekolah. Dulu waktu saya BK Pak, izin Pak Project di SMK itu tahu lah, SMK kan mereka brutal dibanding SMA. Wah, dia nakal banyak dan sebagainya. Saya bilang kalau kita BK hanya menyelesaikan masalah, yang itu tidak pernah selesai, tidak pernah selesai. Nah, sekarang kita manfaatkan sumber daya yang ada. Guru BK semuanya 5 orang harus pagi sudah berdiri depan pintu, gitu. Waka kesiswaan, waka semua harus hadir. Kepala sekolah juga harus hadir pagi. Guru-guru nggak boleh ada kelas kosong. Nah, kalau manajemen ini kita tata, maka peluang-peluang siswa ada rokok dan sebagainya itu tidak ada. Jadi sebenarnya saya menanggapi bahwa ada sebuah manajemen yang keliru sebenarnya di sekolah itu ketika ada peluang siswa itu untuk bisa merokok ramai-ramai di dalam kelas. Itu kira-kira ya. Jadi gunakan sumber daya yang ada, maksimalkan sesuai dengan prinsip kita di modul-modul pembelajaran itu untuk meningkatkan ini. Terakhir, Bapak Ibu kalau jadi kepala sekolah besok, jadi pemimpin pembelajaran, saya berharap sebenarnya begini. Kalau meningkatkan partisipasi kita di lomba-lomba guru Pak Kepala, itu ada tipsnya ya. Jadi kalau saya waktu kepala sekolah, waktu jadi guru dulu, jadi guru kepala sekolah saya Pak Jayadi. Pak Nas, ikut guru partisipasi. Wah, nggak mau, rugi saya bilang. Kenapa rugi? Banyak biaya, fotokopi, jilid, macam-macam. Hanya kepala sekolah saya ini pintar. Dia keluarkan duit 500.000 dari bandara. Pakai ini untuk jilid dan sebagainya. Dengan modal 500.000 itu saya jadi semangat mengambilnya. Alhamdulillah di provinsi saya juara 1, bisa lolos sampai Jakarta. Nah, begitu tipsnya. Kalau ada kepala sekolah meniru saja, ikut ini, itu enggak ngefek sama guru. Perlu ditambah dengan tips-tips khusus sehingga ya stimulan BLT lah kayak gitu ya 600.000 lah untuk modal awal ya, untuk buat video lah Pak Kepala. Saya kira bagus lah itu tidak ada dalam modul ya, itu hanya menyangkut tips saja, tetapi itu melebihi modul-modul tadi. Semangat saya itu langsung main gitu, sampai fotokopi pagi misalnya dokumen saya itu sama pakai troli masuk ke hotel, baru dilihat sama panitia, woi ini calon juara ini bisa ke Jakarta, ini masa bawa-bawanya kok. Jurnal-jurnal saya itu sama masuknya semua dan sebagainya. Nah ini sebenarnya kadang banyak hal yang tidak tertulis di lapangan membuat kadang memicu prestasi itu sebenarnya penting, tetapi kadang tidak terlalu dilirik ya. Jadi itu aja tips dari kita teman-teman semua. Jadi besok, jadi mulai dari sekarang jadi guru penggerak, jangan pelit-pelit inilah traktir lah teman bakso apa sekali-kali dulu baru jadi guru penggerak, traktirnya tak pernah sama sekali dapat bonus dari sini berapa 2 juta paraga sekali-kali traktir lah guru-guru itu juga. Nah, jangan pelit ditaruh sendiri di saku kiri saku kanan. Nah itu penting Pak untuk menggerakkan, itu luar biasa. Terakhir sekali, kita tidak hanya ingin bergerak, kita harus menggerakkan. Teman-teman ini kalau tidak dilantik jadi kepala sekolah, sulit untuk melakukan yang namanya menggerakkan. Karena waktu kepala sekolahnya udah takut dia dibuat. Nah, tapi kalau dia jadi kepala sekolah, oh yakin banyak ide dan gagasan yang bisa lakukan. Saya lihat yang sudah jadi itu luar biasa. Gagasan idenya itu waktu di sekolah luar biasa sejak dia jadi kepala sekolah. Saya kira demikian, terima kasih. Mohon maaf lebih banyak.
Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami sampaikan terima kasih kepada Bapak Kepala Cabang Dinas Dikbud Sumbawa. Hadirin yang kami muliakan, sambutan yang ketiga sekaligus acara lomba karya pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Kepala Dinas Dikbud Kabupaten Sumbawa, Bapak Dr. Andus Muhammad Ihsan Sabiri. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'd. Yang kami hormati dan kita banggakan bersama Bapak Kepala Balai Guru Penggerak Provinsi NTB, kita berikan aplaus buat beliau. Jarang kita berjumpa di Sumbawa sama beliau. Sekalinya ketemu di gubernuran, ingat Pak, Gebiar Paul ya. Beberapa waktu yang lalu, beberapa hari yang lalu ketemunya di Ancol. Nah, saya bilang sama beliau, kita ketemunya di luar daerah terus. Nah, nanti tanggal 12 ketemu di SMP 1 Sumbawa Pak ya, siap. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan beliau sekarang. Yang kami hormati Pak KCD, sahabat saya, Pak Nas, MPD, yang kami hormati rekan kami, Kepala Bidang GTK, ada juga Kepala Seksi GTK, Ibu Nudi, MM Minov, yang kami hormati Bapak Kepala SMP Negeri 1 Sumbawa Besar, Pak Wisnu, yang kami hormati rekan-rekan fasilitator, pengajar praktik, tentu saja yang istimewa Bapak Ibu peserta program pendidikan guru penggerak angkatan ke-8 yang kami hormati dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah pagi ini di mana kalender warnanya hijau. Ya, hijau kalau untuk guru penggerak itu warna kalendernya itu hijau semua, nggak ada merah. Walaupun sekarang Ahad, tapi hijau. Sesuai dengan guru penggerak tadi, ya. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini memanggilmu kawan. Cukup segitu aja. Saya ketika menyanyikan mars ini Pak, luar biasa. Sebagaimana Bapak juga mau apresiasi tadi Mars Sumbawa Gemilang, itu kan pesan-pesannya sangat bagus. Kalau sudah 3 lagu, kita nggak semangat, kurang berapa lagi lagunya? Luar biasa. Jadi alhamdulillah, saya pribadi sangat bersyukur berada di tengah orang-orang hebat, Kepala Balai, Master Pendidikan, KCD, Master Pendidikan, yang di tengah ini enggak master apa-apa. Saya orang pemerintahan Pak. Mungkin sama dengan Pak Kabir juga bukan orang pendidikan ya, tetapi kami sangat mencintai dan sangat mengapresiasi, dan sejak awal saya katakan Pak bahwa profesi pendidik ini saya letakkan di atas umur-umur Pak. Itu saya katakan di berbagai tempat, di semua sekolah, di pelosok-pelosok saya sampaikan seperti itu. Sehingga ketika ada orang, bahkan oknum misalnya guru, yang berusaha untuk membocorkan kapal, yang berusaha untuk skroce gambar. Saya mengistilahkan seperti itu, skroce gambar. Gambar sudah baik-baik di skroce, kapal besar kemudian dibocorin. Itu saya sangat marah. Kenapa? Karena ini profesi yang sangat mulia. Tidak sembarang orang bisa menjadi pendidik. Tidak, saya pun tidak bisa. Saya orang pemerintahan, saya kalau dilatih atau diminta untuk memobilisasi masyarakat, ahli saya. Karena itu diajarkan memimpin masyarakat. Sehingga di dalam pemerintahan, saya ini orang pemerintahan, seorang pemimpin itu harus mengetahui tentang kondisi wilayahnya, hatta daun yang gugur sekalipun. Di mana dia gugur, kapan dia gugur, bagaimana dia gugur, hatta. Ya, kira-kira ibaratnya seperti itu.
Sehingga seorang pemimpin itu harus tahu mengenai wilayahnya, tahu tentang kondisi masyarakatnya. MIPA masyarakat miskin tahu di mana, sampai dengan binding by address by photo. Tidak ada lagi, nanti Pak coba saya verifikasi dulu, coba saya identifikasi. Nggak ada istilah itu kalau kita di pemerintah. Siapa masyarakat miskin tahu persis kondisi wilayahnya. Kira-kira seperti itulah di dunia pendidikan. Ibu-ibu dan bapak-bapak, sebenarnya saya tahu modal desa Senapat, ya. Sebenarnya saya jujur sudah tidak ada yang saya sampaikan. Secara teknis tadi sudah disampaikan oleh Pak Kepala Balai dan Pak Kacili, itu sangat luar biasa. Hanya sedikit saja, kalau boleh, ya sekedar pasatotan, kita saling mengingatkan bahwa tugas besar pemimpin itu yang perlu kita camkan. Kita semua adalah pemimpin, apalagi ini pemimpin pembelajaran, pemimpin pendidikan. Transformasi pendidikan itu tidak akan mungkin bisa berjalan dengan sendirinya tanpa desain, tanpa kita rancang, tanpa kita rencanakan, tanpa kita organisasikan dengan baik. Harus by design semua. Tidak ada kemudian secara kebetulan, nggak ada. Oleh karena itu, di pundak Bapak Ibu, ya, itu akan dilakukan transformasi pendidikan. Di belahan manapun di Indonesia itu kita berada, kita semua berkontribusi untuk menjaga berlangsungnya transformasi pendidikan itu dengan baik. Dan salah satu prasyarat, kalau yang saya pelajari, salah satu prasyarat agar berlangsung transformasi pendidikan itu dengan baik, peran leadership itu sangat penting. Peran leadership, kepemimpinan. Nah, banyak orang, mohon maaf sekarang, mohon maaf, banyak orang yang kemudian tidak siap untuk menjadi pemimpin. Tidak siap, bukan tidak siap secara teknis, pemahaman tentang materi-materi yang disampaikan di pendidikan guru penggerak tidak secara teknis, tetapi mentalitas pemimpin. Mentalitas pemimpin. Banyak orang yang kemudian sudah menjadi pemimpin, tapi mentalitasnya mentalitas staff. Apa contohnya? Pemimpin senang pegang uang. Ada kepala sekolah yang senang pegang uang. Ngapain pegang uang? Kita mereduksi diri kita sendiri, memasukkan kapasitas kita yang begitu besar ke dalam kamar kecil. Ya kan? Ibaratnya kita menggunakan ukuran baju kita itu XL, tapi kita menggunakan ukuran M, nggak nyaman. Ya kan? Nggak nyaman. Yang pas sebagai kepala sekolah itu yang mengembangkan leadership-nya, yang menginspire, yang menginspirasi lingkungannya, yang memotivasi. Ngapain masuk ke ruang sempit? Nah, ini saja yang penting bagi kita, karena penting sekali. Kita sering melihat, jangankan di skop lokal, coba perhatikan fenomena yang terjadi, ya, bahwa integritas itu tidak semata-mata paralel dengan tingkat pendidikan. Orang-orang yang termasuk dalam kategori well educated pun itu melakukan hal-hal yang tidak pada tempatnya. Ya, coba perhatikan. Ya, walaupun kita, mohon izin, walaupun kita tetap menggunakan azas praduga tidak bersalah, tapi coba perhatikan lembaga mana yang tidak terkena sekarang dengan praktek-praktek yang jauh dari nilai-nilai integritas. KPK top leadernya, BPK anggota 3-nya baru-baru, menteri. Artinya bahwa sebetulnya untuk kita melakukan perbuatan-perbuatan yang baik itu tidak perlu kita harus menjadi profesor dulu, tidak perlu kemudian menjadi doktor. Hanya diperlukan komitmen saja, komitmen untuk melaksanakan good governance dengan baik, tata kelola pemerintahan yang baik, untuk melaksanakan amanah sebagai pendidik yang baik. Itu saja sebetulnya.
Apalagi kalau ini dilandasi oleh pemahaman agama, ya, kuatnya kita memegang nilai-nilai agama. Kan itu yang menjadi pondasinya. Persoalan kita tidak mengimplementasikan itu dengan baik, itu Parangga. Itu persoalan kita. Saya di berbagai kesempatan menyampaikan. Persoalan kita bukan di tataran idealisme, bukan di tataran cita-cita, bukan di tataran dasola, bukan di tataran visi misi. Coba perhatikan visi misi kepala daerah, visi misi sekolah, bagus semuanya. Persoalan kita di tataran implementasi visi misi. Ini yang menjadi persoalan kita. Karena itu, nilai-nilai yang sudah dibangun di program pendidikan guru penggerak ini kemudian harus diimplementasikan dengan sebaik-baiknya di lapangan. Betul, Bapak Ibu masih muda, tapi mentalitasnya mentalitas perwira. Iya kan? Perwira. Coba lihat kalau perwira sudah masuk ke dalam komunitasnya, dia bisa mempengaruhi lingkungan, menggerakkannya itu jauh lebih kuat daripada yang lain-lain. Kalau tergerak, ya kita tergerak oleh kondisi eksternal. Bergerak begitu juga, tapi menggerakkan itu esensi dari pemimpin, itu menggerakkan. Bagaimana orang bisa bergerak secara sukarela dengan senang hati kepada tujuan yang digariskan oleh leadernya. Tidak sembarang orang bisa mengikuti lamin sia cergit-cergit, lamin noto cara era dia hemo. Ngapain saya ikut? Jadi orang paling banter dia melaksanakan, tapi dia tidak ikhlas, tapi dia tidak sepenuh hati. Nah, itulah bedanya pemimpin dengan pimpinan. Jangan sampai kemudian kita hanya sekedar menjadi pimpinan, karena pimpinan itu adanya di situ atas dasar legalitas SK formal. Tapi kalau pemimpin, walaupun tidak ada SK formal, pensiun pun orang akan diingat. Oh, itu leader saya, itulah leader yang sesungguhnya. Karena sentuhan kepemimpinannya, maka jadilah pemimpin. Yang diharapkan di sini adalah pemimpin, bukan pimpinan. Ya. Pemimpin yang mampu merubah wajah dunia dengan sentuhan-sentuhannya, sentuhan humanisnya. Banyak pendekatan-pendekatan, ya. Tidak satu pendekatan. Warna dunia ini beragam, pelangi. Tidak mungkin fenomena sosial ini bisa kita dekati dengan hanya satu, dua pendekatan. Tapi berbagai pendekatan. Ada saatnya kita harus keras, ada saatnya kita harus lembut, ada saatnya kita harus merangkul, ada saatnya kemudian kita harus menyampaikan apa adanya. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita, ya, menghimpun segenap potensi yang terserap. Jangan sampai kemudian kita menjadi menara gading, hanya tutup sekolah-sekolah kita, baik sih, Pak SMA 1 Muyuh Hulu saja, tapi tidak berinteraksi dengan pemerintah desa, tidak berinteraksi dengan pemerintah kecamatan. Sukses tetapi tidak signifikan. Nah, kalau di dunia akademik kan ada namanya signifikan. Yang kita perlukan itu signifikan. Maju si daerah, tapi majunya signifikan enggak? Untuk menilai signifikan apa tidak, kita bandingkan komparasi dengan daerah-daerah lain yang inputnya sama, kondisinya sama, dan lain sebagainya. Kalau daerah lain jauh lebih hebat atau sekolah lain jauh lebih akseleratif, berarti ada masalah di kita. Berarti kemajuan kita tidak signifikan. Nah, yang kita harapkan signifikan. Bisa signifikan manakala kita pandai memobilisasi semua potensi yang ada, baik internal maupun eksternal. Internal dengan guru-guru solid, tidak ada yang berseberangan, karena satu sekolah itu pasti satu visinya, pasti satu tujuannya. Hanya kita beda-beda kamar wajar, tapi satu tujuannya. Begitu juga kita jalin dengan pemerintah desa. Gak mungkin cita-cita di sekolah itu akan bagus, ya, program-program yang hebat itu bisa terlaksana dengan baik manakala lingkungan tidak mendukung. Coba bayangkan Bapak Ibu saya, jam belajar di sekolah hanya 8 jam mungkin, ya. Jam selebihnya itu di lingkungan.
Kalau kita tidak jalin kolaborasi dengan pemerintah desa, ya, kalau anak-anak kita di luar, itu siapa punya tanggung jawab? Paling penting adalah kepala desa, lurah, camat, dan yang paling penting juga orang tua murid. Apa yang terjadi di Woha ya? Apa yang terjadi di Woha? Pertanyaan saya, di mana peran orang tuanya? Ya, dan sebagainya. Kalau seperti ini kan menggambarkan bahwa dunia pendidikan kita sedang menunjukkan keprihatinan, Penurunan. tidak sedang baik-baik saja. Ini agenda kita adalah bagaimana kita menjadikan bahwa masalah itu bagian dari masalah keluarga kita, bagian dari masalah keluarga dari orang tua siswa. Apa yang terjadi di KSB misalnya, ya sampai masuk pengadilan, masuk apa, itu kan sebetulnya tidak perlu terjadi seperti itu. Tidak bisa fenomena sosial ini atau kasus-kasus itu hanya diselesaikan dengan hukum positif, tidak mungkin. Tidak mungkin. Oleh karena itu, sekarang ini kan sedang masif dilaksanakan penyelesaian non yudisial. Ya, tidak perlu masuk, tapi karena itu di provinsi kan ada balai mediasi. Balai mediasi. Ada kearifan-kearifan lokal kita untuk kita menyelesaikan hal-hal seperti itu. Betul, metodenya beda dengan dulu. Saya kalau sudah dicubit oleh Dengicu dulu waktu SD UNAM, bohong ya. Sengkuik pakai laser itu biar betis. Ya nggak bisa sekarang kan, tetapi polanya bisa kita komunikasikan dengan orang tua bahwa masalah ini adalah masalah kita bersama. Jangan berikan cek kosong kepada sekolah, jangan berikan cek kosong kepada guru. Lantas peraturan